Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Benedictus Aprianus. Saya dari Prodi PG PAUD semester 1. Pada waktu ini saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang telah saya buat. Jadi artikel ilmiah saya pada kali ini berjudul Peran Interaksi Sosial dalam Mengembangkan Bahasa pada Anak Usia Dini. Jadi seperti yang telah kita ketahui sendiri bahwa manusia selalu tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu ada perkembangan fisik, ada perkembangan motorik, sosial emosional, dan juga ada perkembangan kognitif. Dan dari 4 perkembangan yang ada itu, ada salah satu aspek yang sangat penting untuk dikembangkan sejak anak usia dini, yaitu aspek bahasa. Pada anak usia dini, aspek bahasa sangat perlu dikembangkan karena usia dini merupakan masa keemasan atau golden age. Pada masa ini, kemampuan anak-anak untuk menyerap dan memperoleh bahasa-bahasa baru itu berada pada puncak. Sehingga pembelajaran bahasa pada anak usia dini sangat penting untuk mengoptimalkan kemampuan linguistik anak di hari-hari hidup selanjutnya. Jadi dalam perkembangan bahasa ini, peran orang tua dan lingkungan itu sangat dibutuhkan. Karena orang tua yang sebagai pendidikan awal dari anak itu harus memberikan bimbingan dan juga pendampingan terhadap anak sehingga kedepannya kemampuan anak dapat berkembang dan baik. Dan peran orang tua itu juga harus bisa mengoptimalkan anak sehingga ia dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial yang baik pula untuk perkembangan bahasa anak kedepannya. Artikel ilmiah saya kali ini itu menggunakan metode penelitian dekriptif kualitatif, di mana saya mencari literatur yang berkaitan dengan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Dalam literatur ini saya mencari artikel ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan bahasa. Dari hasil kajian yang saya lakukan, saya memperoleh 10 artikel yang berkaitan dengan perkembangan bahasa pada anak. Artikel yang pertama yaitu artikel dengan judul Perkembangan Bahasa dan Komunikasi pada Anak Tahap Awal. Artikel ini ditulis oleh Siti Ramdhani, Laila Afriani, Arni Maharina, Rizka Nabilan, dan Sri Wahyuni. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2023 dengan nama Jurnal Agama, Sosial dan Budaya. Volumenya 2 nomor 6 halaman 740 sampai 753. Pada artikel pertama ini Siti Ramdhani dan kawan-kawan menjelaskan bahwa perkembangan komunikasi pada tahap awal itu merupakan aspek penting dalam perkembangan anak. Karena pada masa ini mereka itu belajar untuk mengucapkan kata-kata pertama dan memahami instruksi sederhana yang menjadi titik awal dalam perkembangan bahasa selanjutnya. Pada masa ini juga diperlukan anak belajar untuk memahami komunikasi yang ada pada lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, artikel yang kedua itu berjudul Dampak Pemerolehan Bahasa Anak dalam Berbicara Terhadap Peran Lingkungan Sosial. Artikel ini ditulis oleh Eni Astuti yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul Jurnal Penelitian Pendidikan Edukatif. Artikel ini memiliki volume 4 nomor 1 dan berada pada halaman 87 sampai 96. Pada artikel kedua ini, Eni Astuti menjelaskan bahwa pemerolehan bahasa anak itu melalui 2 cara, yaitu melalui bahasa vokal dan juga bahasa tubuh. Bahasa vokal ini adalah pemerolehan melalui bahasa lisan dan juga instruksi dari tubuh. Pada pemerolehan bahasa ini ada 2 bahasa yang diperoleh. Yang pertama, bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan bahasa yang diperoleh paling pertama oleh anak dalam perkembangannya. Setelah mendapatkan bahasa ibu, seiring dengan perjalanan waktu, ketika ia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya,
maka ia akan mendapat bahasa-bahasa tambahan dari hasil interaksi tersebut, sehingga anak tersebut bisa berbahasa menggunakan bahasa ibu dan juga bahasa yang didapatkan dari lingkungan sosial tempat ia berinteraksi. Yang ketiga, artikelnya berjudul Strategi Guru dalam Menangani Gangguan Keterlambatan Berbicara atau Speech Delay yang Berpengaruh Terhadap Interaksi Sosial Anak Usia Dini. Artikel ini ditulis oleh Safarudin, Nasrul Fuad Irfansyah, Asih Purwani, dan Fahrizan. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan nama Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini. Artikel ini memiliki volume 2, nomor 1, dan berada pada halaman 13-20. Pada artikel ini, Narul Fuad Irfansyah dan kawan-kawan menjelaskan bahwa gangguan keterlambatan berbicara atau speech delay itu sangat berpengaruh pada kemampuan belajar anak dalam mengembangkan bahasanya. Karena ketika anak tersebut memiliki gangguan dalam berbicara, maka anak tersebut juga akan sulit untuk memahami perkembangan bahasa yang ada di lingkungannya. Sehingga untuk mengatasi ini perlu adanya strategi dari guru yang bisa mengembangkan kemampuan berbahasa anak ini melalui metode-metode yang tepat. Misalnya melalui pengembangan stimulus pada anak dan juga menggunakan alat bicara fonologi, sehingga walaupun memiliki gangguan keterlambatan berbicara, anak tersebut bisa tetap mengembangkan bahasanya. Artikel yang keempat itu berjudul Hubungan Screen Time dengan Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini. Artikel ini ditulis oleh Grace Amortia, Eliana Primabodo, dan Dewi Retno Suminat. Judul artikel, nama jurnal dalam artikel ini yaitu Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya. Artikel ini memiliki volume 2, nomor 5, yang terdapat pada halaman 375-397. Pada artikel ini, Dewi Retno Suminar menjelaskan bahwa screen time itu memiliki hubungan yang sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa anak. Semakin sering anak-anak menggunakan screen time, maka kemampuan anak untuk mengembangkan bahasa itu semakin rendah. Karena efek yang ditimbulkan dari layar Android itu sangat mempengaruhi saraf-saraf dari anak usia dini tersebut, sehingga ia kesulitan dalam mengembangkan kemampuan bahasanya. Artikel yang kelima itu berjudul Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Akuisisi Bahasa Alami di Masa Kanak-kanak Awal. Artikel ini ditulis oleh Sophie Cairunisa yang diterbitkan pada tahun 2024. Nama jurnal dari artikel ini yaitu Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Artikel ini memiliki volume 1, nomor 3, dan berada pada halaman 316-328. Dalam artikel ini, Sophie Cairunisa menjelaskan bahwa perkembangan bahasa anak itu sangat tergantung dari interaksinya, baik itu dengan lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga. Sehingga peran utama yaitu lingkungan keluarga itu sangat penting. Ketika dalam berkomunikasi itu harus menggunakan bahasa yang baik, sehingga anak tersebut pun bisa menyerap dan juga menggunakan bahasa yang baik pula. Dan juga orang tua harus bisa memastikan bahwa pada interaksi anak dengan lingkungan sosialnya itu berada pada lingkungan sosial yang baik dan memiliki penggunaan bahasa yang baik pula, sehingga anak tersebut bisa menerapkan bahasa yang baik dalam berkomunikasi di kemudian hari. Yang berikut artikel ke-6 itu berjudul Pengaruh Penggunaan Media Gadget Terhadap Kemampuan Interaksi Berbahasa Anak Usia Dini. Artikel ini ditulis oleh Aisyah Rahman, Siti Mailisa, Fitri Novianti Ramdhani. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2024 dengan nama Jurnal Cendekia Pendidikan. Artikel ini memiliki volume 4, nomor 2,
dan berada pada halaman 81 sampai 90. Menurut Fitri Novianti Ramdhani dan kawan-kawan, bahwa penggunaan media gadget itu sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa anak. Karena ketika semakin sering anak menggunakan media gadget, maka ia pun akan kecanduan dalam menggunakan media gadget tersebut, sehingga ia hanya menghabiskan waktu untuk bermain gadget tanpa memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan bahasanya, untuk belajar memiliki kemampuan bahasanya. Sehingga peran dari orang tua itu sangat penting untuk menjaga anak agar tidak terlalu sering main media gadget, sehingga ia dapat memiliki waktu untuk bisa mengembangkan kemampuan bahasanya. Yang berikut artikel ketujuh, itu judul meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia anak usia dini melalui penggunaan metode bercerita. Artikel ini ditulis oleh Vicky Triwidyasa Putri, Naila Fajira, Maria Agustina Naibaho, dan Anggie Putri. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2024 dengan nama Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Artikel ini memiliki volume 2 nomor 7 dan berada pada halaman 62 sampai 65. Pada artikel ini, Vicky Triwidyam menjelaskan bahwa metode bercerita itu sangat cocok untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Karena dengan metode bercerita ini, anak bisa semakin berkembang dalam keterampilan berbicara. Karena dengan metode bercerita ini, anak bisa lebih terampil dalam memperoleh bahasa dan bisa mengembangkan bahasa-bahasa tersebut melalui keterampilan yang telah dia miliki. Artikel yang ke-8 memiliki judul Implementasi Metode Bernani dalam Mengembangkan Kemampuan Berbicara Anak Usia 4-6 tahun. Artikel ini ditulis oleh Lisda Yuni Badriah dan juga Syairul Asmed. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2021 dengan nama Jurnal Pendidikan Tambusai, volume 5 nomor 1 dan berada pada halaman 402 sampai 408. Pada artikel ini, Syairul Asmed dan kawan-kawan menjelaskan bahwa media Bernani itu sangat penting dalam mengembangkan kemampuan bahasa. Karena pada artikel ini, metode Bernani sangat penting karena anak-anak bisa mengembangkan kalimatnya dalam berbahasa menggunakan tempo dan nada yang jauh lebih baik, sehingga kemampuan berbahasa anak itu bisa lebih menarik untuk didengarkan. Sehingga anak tersebut bisa memiliki pola komunikasi yang menarik karena menggunakan nada atau tempo yang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Yang berikut artikel ke-9 itu memiliki judul Pola Komunikasi yang Efektif dalam Rangka Pengembangan Kemampuan Interaksi bagi Anak. Artikel ini ditulis oleh Adinda Nur Azizah, Amelia Rahma Karim, Dwi Nurul Desilawati, Amelia Nur Ramhawati. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2024 dengan nama Jurnal Pendidikan dan Pengajaran. Artikel 5 ini memiliki volume 2 nomor 4 dan berada pada halaman 52 sampai 57. Pada artikel ini, Adinda Nur Azizah dan kawan-kawan menjelaskan bahwa pola komunikasi itu sangat penting dalam mengembangkan bahasa anak. Lingkungan sosial yang cenderung terisolasi itu juga akan menghambat perkembangan anak, karena ketika anak berada pada lingkungan yang terisolasi, maka kesempatan anak untuk belajar dari interaksi sosialnya itu sangat minim, sehingga anak tersebut tidak bisa berkembang dalam bahasanya karena kurangnya interaksi sosial yang ia miliki. Berikut artikel yang 10, judulnya Keunggulan Metode Sosiodrama untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Anak Usia Dini. Artikel ini ditulis oleh Ramadana Fitri dan Risma Reni Franciscan. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan nama Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume yang dimiliki artikel ini yaitu volume 4 nomor 2 dan berada pada halaman 1120 sampai 1131. Pada artikel ini menjelaskan bahwa metode sosiodrama itu sangat penting dalam mengembangkan bahasa anak, karena
pada metode ini anak dapat mengembangkan bahasanya melalui metode bermain peran. Dalam metode bermain peran ini anak-anak itu bisa lebih terampil dalam mengembangkan bahasanya melalui dialog dengan teman-temannya. Sehingga metode sosiodrama ini adalah metode yang sangat cocok dalam mengembangkan bahasa pada anak. Berdasarkan kajian dari 10 artikel ilmiah yang telah saya dapatkan di atas, dapat saya simpulkan bahwa perkembangan bahasa pada anak usia dini itu tergantung pada pola asuh orang tua dan juga interaksinya dengan lingkungan sosial. Perkembangan anak pada usia dini itu sangat penting karena pada masa ini anak itu lebih cenderung mudah untuk memahami bahasa yang didapatkan, sehingga peran orang tua itu sangat penting. Pola asuh orang tua yang baik itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak, karena pola asuh yang baik membuat anak tersebut bisa berada pada interaksi dengan lingkungan yang baik pula. Orang tua juga peka terhadap tantangan dan juga gangguan-gangguan yang dialami oleh anak, sehingga bisa mengetahui cara untuk mengatasi tersebut sehingga tidak menghambat perkembangan anak dalam mengembangkan bahasa. Sekian dari penjelasan dari artikel ilmiah yang saya buat. Semoga artikel yang saya buat ini dapat berguna untuk pembelajaran ke depannya. Terima kasih.